Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferentis Bomela, kelas 3A. Sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan kualitas air limbah di industri. Yang pertama, pengertian air limbah. Air limbah merupakan buangan yang kehadirannya pada suatu saat di tempat tertentu yang tidak dihendaki karena tidak mempunyai nilai ekonomi, dan juga limbah mengandung bahan-bahan pencemar atau beracun yang sangat berbahaya. Bahan ini dirumuskan dalam jumlah relatif kecil, namun mempunyai potensi mencemarkan atau merusak lingkungan kehidupan yang lebih besar. Yang berikut karakteristik limbah industri. Yang pertama, karakteristik fisik. Karakteristik fisik suatu limbah ditentukan berdasarkan jumlah atau padatan terlarut suspensi dan total padatan alkalinitas per kekaruan warna diantaranya visual. Parameter tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, total solid atau TS. Yang kedua, total tersuspended solid atau TSS. Yang ketiga, warna pada dasarnya bersih dan tidak berwarna, tetapi seiring dengan waktu dan meningkat kondisi anaerob, warna limbah berubah dari yang abu-abu menjadi kehitaman. Sifat yang kedua, sifat kimia. Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh beberapa parameter, yaitu BOD. BOD menunjukkan oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk mengurai atau mengoksidasikan bahan-bahan buangan di dalam air. Yang kedua, chemical oxygen demand atau COD. COD merupakan kebutuhan oksigen dalam air untuk proses reaksi dalam ppm part per billion atau mililiter 0,2 per liter dan santika. Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain pengukuran kebutuhan oksigen dalam air limbah. Yang ketiga, disolved oksigen atau DO. DO adalah kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi aerob mikroorganisme atau DO di dalam air sangat tergantung pada temperatur dan salinitas. Keadaan DO berlawanan dengan keadaan BOD. Semakin tinggi BOD, maka semakin rendah DO. DO dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan mikroorganisme dalam perairan. Yang berikut derajat keasaman atau pH. Keasaman air dapat diukur dengan pH. Keasaman ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Yang berikut logam berat. Air sering tercemar dari berbagai komponen anorganik, diantaranya berbagai jenis logam berat yang berbahaya. Logam berat bila konsentrasinya berlebih sehingga bersifat toksis, sehingga memerlukan pengukuran dan pengolahan limbah yang mengandung logam berat atau mencemari lingkungan, terutama adalah merkuri, timbal, arsen, kadmium, tembaga, dan nikel. Yang berikut karakteristik limbah B3. Pertama, mudah terbakar. Limbah yang terbakar dapat menciptakan api dan beberapa kondisi seperti dapat menyala tiba-tiba atau memiliki di bawah 60 derajat Celcius. Yang kedua, korosif. Karakter ini merupakan karakter yang mampu membuat lempeng besi baja berkarat. Yang ketiga, reaktif. Limbah yang reaktif merupakan limbah yang tidak stabil di bawah kondisi yang dipanaskan dan dikompres atau dicampuri dengan air.
Yang berikut, dampak pencemaran limbah industri. Limbah yang akibatkan badan penerima menjadi kotor, senyawa-senyawa pencemar yang tergantung yang membahayakan terhadap lingkungan. Sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya, maka limbah yang tidak dapat diolah terlebih dahulu dan menyebabkan sebab gangguan kesehatan masyarakat maupun lingkungan, di antara lain: yang pertama, menjadi transmisi atau penyebaran berbagai penyakit. Yang kedua, menjadi tempat perkembangbiakannya vektor penyakit seperti nyamuk. Yang ketiga, menimbulkan bau, dekompresi zat organik dan anorganik yang tidak enak serta pandangan yang tidak sedap. Yang keempat, merupakan sumber pencemaran terhadap badan-badan air dan air permukaan tanah dan lingkungan hidup lainnya. Yang berikut, menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air sehingga menjadi penyumbatan yang dapat menimbulkan banjir. Yang berikut, gangguan kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan air. Yang berikut, baku mutu limbah industri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Pasal 20 Ayat 3, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan. Syarat yang pertama, A. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan jumlah unsur pencemar yang ditanggal keberadaannya di dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air suatu usaha atau kegiatan. Yang kedua, mendapatkan izin. Jenis-jenis izin antaranya izin membuang air limbah ke sumber air, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pemanfaatan air limbah, izin air limbah ke formasi industri migas. Yang berikut, persyaratan. Syarat yang pertama, kualitas limbah hasil proses pengolahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, limbah bahan beracun dan berbahaya B3. Penanganan limbah B3 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan penanganan limbah industri. Yang pertama, saluran limbah harus kedap, tertutup. Limbah harus mengalir dengan lancar. Semua limbah harus dilakukan dengan pengolahan fisik, kimia, biologi sesuai dengan kebutuhan. Titik lokasi sampling pada saluran effluent sistem pengolahan limbah. Yang berikut, frekuensi pengambilan sampel 6 bulan sekali. Berikut kesimpulan. Limbah cair adalah semua penanganan terbentuk cair, termasuk tinja ataupun limbah yang dihasilkan pada setiap proses produksi di industri, berupa air sisa bekas produksi atau bekas pencucian peralatan industri. Yang kedua, sumber limbah cair industri berasal dari pabrik yang menghasilkan limbah cair seperti air limbah dan pabrik pulp, kertas pengolahan, daging, tinta, cat, kulit karet dan sirup dan lain sebagainya. 3. Karakteristik limbah cair dapat diketahui menurut sifat dan karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.